Makanya pesan saya dari awal untuk sesuatu yang bukan rukun sholat, begitu. Kalau bedanya jangan kenceng-kenceng, gitu. Nyantai aja, gitu. Orang mau ngangkat tangan sampai kuping boleh, ngangkat tangan sampai dada silahkan. Nggak ngangkat tangan juga sholatnya tetap sah. Jadi ada yang rukun, ada yang sunnah sholat. Kalau rukun itu kan sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Kenapa kemudian ulama mengkategorikan itu sebagai rukun? Salah satu sebab kenapa itu dikategorikan sebagai rukun, rukun itu dalam bahasa lain disebut dengan istilah fardu sholat. Dalam bahasa lain, rukun sholat itu disebut dengan istilah fardu sholat. Fardu itu tahu gak artinya apa fardu? Kalimat faridoh. Faridoh itu artinya ketetapan yang pasti. Faridoh itu artinya ketetapan yang mutlak, ketetapan pasti, nggak ke kanan, nggak kiri, pokoknya udah pasti nih gitu. Makanya ilmu faraid disebut dengan ilmu faraid, ilmu waris disebut dengan ilmu faraid karena itu adalah ilmu tentang jatah-jatah yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk para ahli waris. Faridoh, ketetapan jatah yang pasti, jamaknya faraid. Makanya ilmu waris disebut dengan istilah ilmu faraid. Nah, salah satu kalau kita ambil ke gerakan sholat, salah satu kenapa gerakan sholat ada yang dikatakan rukun, karena riwayatnya tuh paten, riwayatnya pasti. Riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi Muhammad sholat dan riwayatnya pasti dalam arti Sayyidah Aisyah ngelihat begitu, Fulan bin Fulan ngelihat begitu, sahabat itu ngelihat begitu, maka itu masuk dalam kategori rukun sholat. Karena dari satu riwayat ke riwayat yang lain ini semua pasti cakep nih, nggak ada yang beda gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad mulai baca doa iftitah, nah gitu. Ketika masuk baca doa iftitah kan Nabi Muhammad kadang baca doa iftitah cuman a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim kan gitu. Kadang Nabi Muhammad baca doa iftitah gitu. Di sholat tahajud iftitahnya Nabi Muhammad beda apa enggak sama sholat. Kadang Nabi Muhammad membaca Allahu Akbar kabira, tapi ada riwayat menyebut Nabi Muhammad bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kalau sudah ada perbedaan riwayat, ada variasi riwayat, maka perbedaan itu, variasi itu tidak cocok untuk dikatakan fardu. Karena fardu itu artinya ketetapan yang pasti. Ini enggak pasti nih Nabi Muhammad. Kadang Nabi Muhammad sebagaimana juga gerakan ngangkat tangan. Satu riwayat Nabi Muhammad ngangkat tangan ke kuping sampai jempolnya nyentuh daun kuping, satu riwayat Nabi Muhammad ngangkatnya sampai dada. Maka riwayat ini tidak masuk dalam kategori nama fardu. Karena fardu itu harus paten. Maka itu sesuatu yang riwayatnya bervariasi nggak masuk dalam kategori rukun sholat. Kalau dia nggak masuk dalam kategori rukun sholat begitu, maka boleh ditinggal, itu nggak ada masalah. Paham nggak kira-kira tadi yang saya jelasin? Jadi itu kenapa kemudian ada pembagian rukun dan sunnah sholat. Salah satu yang disebutkan rukun oleh ulama itu adalah gerakan yang pasti riwayatnya. Setiap riwayat Nabi Muhammad tentang beliau sholat itu begitu nyebutin bahwa Nabi Muhammad selalu takbir. Maka rukun sholat itu takbiratul ihram. Tapi Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat kadang tidak disebutkan ngangkat tangan. Maka mengangkat tangan itu bukan rukun sholat. Yang rukunnya itu takbirnya, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Makanya pesan saya dari awal untuk sesuatu yang bukan rukun sholat begitu, kalau bedanya jangan kenceng-kenceng gitu. Nyantai aja gitu. Orang mau ngangkat tangan sampai kuping boleh, ngangkat tangan sampai dada silahkan. Nggak ngangkat tangan juga sholatnya tetap sah. Karena ngangkat tangan itu bukan rukun sholat. Cuman kalau nggak ngangkat tangan jangan jadi imam. Gitu. Kagak enak sama makmum, kan makmum bingung. Gitu. Tuh imam sholat suruh apa kagak sih? Gitu.
Itu takbir doang kagak ngangkat tangan kan? Kan ya. Jadi itu yang sifatnya rukun tuh apa? Kalau rukun pasti ulama nggak ada, dan rukun tuh jarang ada yang beda, dan memang kagak ada yang beda rukun sholat tuh sifat gerakannya. Ia berdiri, ia ruku, sujud, ia sujud. Cuman kan ada gerakan tambahan yang ditambahi dari variasi riwayat itu. Semisal ngangkat tangan, kan ya. Makanya ngangkat tangan sampai kuping boleh, sampai dada juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan ngangkat tangan orang kan. Kalau yang diangkat tangan sendiri mah biarin sih. Yang diangkat tangan sendiri mah nggak apa-apa kan begitu. Jadi itu kenapa ada rukun dan sunnah sholat. Maka yang masuk dalam kategori sunnah sholat itu bukti bahwa ada variasi riwayat. Kalau ada variasi riwayat daripada Nabi Muhammad, maka jangan nafikan itu. Nggak boleh nggak bagus. Nggak, udah terima aja ada riwayat. Tinggal kita mau pakai riwayat itu apa enggak, kan begitu. Jadi karena ada variasi riwayat, maka dia tidak masuk dalam kategori rukun sholat. Karena tidak masuk dalam kategori rukun sholat, orang beda-beda boleh, nggak ada masalah.